Silahkan Ustaz. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jamaah memelihara balam, mana cakap? Kalau jamaah memelihara balam, balam diberi makan dengan belalang. Kalau ibu-ibu tidak menjawab salam, mudah-mudahan suaminya hilang. Banyak ibu takut kehilangan laki. Iya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat allazi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Apa kabar kita semua? Sehat? Badan sehat ya bu? Sehat? Hati sehat ya bu? Perasaan sehat? Kantong sehat? Jiwa sehat? Kadang banyak orang gila dengar pengajian sekarang. Lain kata awak, lain kata dia. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Tuan Guru, pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda Ustadz Helmi, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para guru, alim ulama, para syekh, dan yang sama-sama kita hormati Pak Kades, Pak Kadus, yang sama-sama kita hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh jamaah yang hadir. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tidak karena rahmat Allah, tak akan ada manusia yang datang. Kalau tidak karena nikmat Allah, tak akan berkumpul kita malam ini. Kenapa kita bisa ramai? Kenapa kita bisa banyak? Karena Allah masih kirimkan, masih berikan nikmat yang besar. Ada seorang ulama mengatakan, beliau pernah mengatakan begini, namanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, Imamul Mufassirin, imamnya ahli tafsir. Tebal tafsir yang beliau tulis setebal 1 meter. Apa kata Syekh Mutawalli Asy'arawi?
nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat. Ibu sehat? Tapi puncak dari segala kenikmatan itu adalah nikmat iman. Betapa banyak orang yang sehat, tubuhnya kekar, badannya kuat, tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga sebaliknya, banyak orang-orang beriman, banyak orang-orang yang taat, tapi dia sedang terbujur dalam ruangan rumah sakit, susah beribadah. Maka nikmat sehat, nikmat iman yang Allah berikan, itu yang kita syukuri. Ibu-ibu masih fokus, Bu? Fokus. Seceramah tak lama-lama, cuman sampai selesai aja. Sampai selesai aja, Bu. Gak lama-lama. Ada seorang ulama pernah mengatakan, namanya Imam Al-Hushairi, menulis kitab Ar-Risalah Al-Hushairiyah. Kata beliau, jangan pernah pandang bentuk nikmat itu. Jangan pernah pandang bentuk nikmat. Tapi apa yang dipandang? Yang dipandang adalah siapa yang memberikan nikmat. Kenapa demikian? Contoh, ibu pergi ke pasar, beli jilbab baru. Ibu ini kan suka shopping kan, Bu? Oh, sekarang orang tak ke pasar lagi, tapi di TikTok. Iya kan? Online. Dipesan melalui handphone. Karena kalau orang dulu mesti ke belanja itu mesti ke pajak. Kalau orang Payakumbuh bilang pasar. Kalau di Medan itu pajak. Kalau di Medan pasar itu jalan raya. Iya kan? Jadi belanjalah ibu di toko online, tak usah kita sebut apa nama tokonya. Dibeli jilbab yang keren, yang bagus lah ya Bu. Dibeli jilbab, pergi ke masjid. Sampai di masjid, ternyata kawan yang duduk di sebelah ibu pakai jilbab yang baru juga. Kira-kira setelah sholat apa pertanyaan ibu? Mana yang lebih cantik ya jilbab kita? Iya kan? Itu kalau kita melihat bentuk. Tapi kalau seandainya kita melihat orang yang memberikan nikmat, zat yang memberikan nikmat, maka kita bersyukur. Perumpamaannya, oh dia jilbab baru, tak apa-apa, aku pun masih beli kemarin. Oh dia baju baru, aku dah lebih dulu beli dari dia. Begitu konsep pemikiran tentang bersyukur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan pada junjungan umat manusia, yakninya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yuk salawat bareng yuk, diikuti tim hadrah kita. Naikkan seluruh tangan, naikkan, lambaikan ke kamera. Mana kamera? Fokus. Mana?
Ya, siap. Lambaikan tangan ke kamera. Nanti akan kita upload, akan kita promosikan melalui media-media sosial. Beginilah orang kampung kita melaksanakan tabligh akbar. Setuju? Setuju. Yuk, lambaikan tangan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, turunkan tangan. Jangan lihat kawan yang ada di sebelah kita. Kenapa? Karena ada kawan tuh yang tak mandi tadi sore. Nanti pingsan awak mencium bau ketiak kawan tuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tema kita? Memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid, milad adalah kata yang sama dan arti yang sama. Memperingati hari kelahiran. Kalau bahasa kita, kampung kita itu ulang tahun. Tapi orang dulu menyebutnya, orang Islam menyebutnya dengan maulid atau milad. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Lahirnya di Makkah. Ibu ini dari lain jawabannya. Lahir di kota Makkah, dilahirkan oleh seorang ibu. Sakit ibu tuh melahirkan. Ibu sakit melahirkan tuh, Bu? Sakit? Perih, Bu? Perih, kapok, Bu? Sakit melahirkan tuh, Bu? Sakit, Ustaz. Perih, nyeri, Ustaz. Kapok? Enggak. Lahir Nabi Muhammad sebagai nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kenapa dia disebut sebagai cahaya nurun ala nur? Yang menerangi alam semesta ini, yang menyinari dunia ini. Dengan apa Rasulullah menyinari menerangi dunia ini? Dengan akhlak. Tapi orang Islam sekarang dia merayakan milad, merayakan maulid kelahirannya. Dengan apa? Anak ibu dengan apa merayakan maulid miladnya? Ulang tahun, dibeli kue. Beli kue, Bu? Ya. Dibeli kue plus pakai lilin, ditiup. Betul kan?
meniup api itu adalah tradisi orang tradisi orang tradisi orang Nasrani ditiru oleh umat Islam, dicontoh oleh umat Islam, dipakai oleh umat Islam. Kenapa kita tidak bangga dengan agama kita? Silahkan yang mau potong kue, tak apa-apa, tak masalah. Silahkan yang mau makan, tak apa-apa, tak masalah. Tapi yang masalah itu tiup lilin. Ini masalah akidah. Karena dalam tradisi Nasrani itu mereka menyembah Tuhannya dengan meniup api. Meniup api. Siap tidak meniru tradisi orang Nasrani? Siap. Siap tidak tiup lilin? Siap. Siap anaknya tidak diajarkan itu? Siap. Siap merubah kebudayaan yang buruk itu? Siap. Kalau mau ibu potong kue, makanlah, potonglah, tak apa-apa. Ini bangun jam 12 malam, dibeli kue, ditiup lilin. Emangnya manfaatnya apa? Makin banyak asapnya Ustaz, makin berkah usia kita. Makin besar keren apinya menyala, makin menyala hidup kita. Bohong. Itu tradisi milik orang Nasrani. Setelah itu ketika kita ulang tahun, dipasangkan topi runcing. Ya Bu? Oh, ini anak-anak TK sering nih pakai topi runcing. Tahu ibu sejarah topi runcing itu? Ini aku jelaskan ya. Jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Iklan dulu. Sampai mana cerita kita tadi? Hah? Tiup lilin, topi runcing. Saya ingat. Saya mau ngetes ibu ini fokus apa tidak? Fokus. Dipakai topi runcing. Tapi mudah-mudahan tak ada di sini. Aku bercerita ini di mana yang ada aja. Bukan di sini. Di sini orang udah baik. Sekolahnya pondok. Dulu Islam pernah berjaya di Andalusia. Tahu ibu Andalusia? Pernah ke sana? Enggak, saya pun belum. Andalusia itu sekarang Spanyol. Islam berkuasa berabad-abad lamanya. Islam, negerinya Islam, penduduknya Islam di Andalusia Spanyol. Tapi dihancurkan oleh satu orang perempuan. Perempuan itu bernama mana anak santri ini pondok? Siapa namanya dek? Isabella. Ratu Isabella. Dihancurkan. Buktinya siapa yang tidak pakai topi runcing, kupancung kepalanya. Siapa yang tak pakai topi runcing, mati dia. Siapa yang tak pakai topi runcing, kupanah kepalanya. Maka terjadilah pembantaian yang besar, pertumpahan darah yang besar. Umat Islam mati, umat Islam meninggal, banyak dibantai oleh Ratu Isabella. Siapa yang tidak memakai topi runcing berarti dia menantangku. Begitu kata Ratu Isabella. Maka tinggalkanlah, karena kita dihancurkan oleh orang-orang yang bertopi runcing.
runcing. Kenapa kita bangga hari ini pakai topi itu? Mudah-mudahan tak ada guru TK sini. Biasanya guru TK ini asal disebut itu tersinggung. Mudah-mudahan tak ada guru TK ya. Mau tersinggung, tersinggung lah. Setelah itu ditiup trompet. Preng. Bukan kentut, bukan. Ditiup trompet. Trompet itu adalah tradisi orang Yahudi. Orang Yahudi menandakan ibadahnya ditiup trompet dari tempat yang paling tinggi, menara. Pret, menandakan ibadahnya. Maka tinggalkanlah trompet-trompet saat ulang tahun. Apalagi tahun baru Islam. Sering datanglah ke pantai, datang ke mall, datang kalau di Bukit Tinggi di Jam Gadang, datang ke taman-taman memeriahkan apa? Tahun baru Islam. Umat Islam hari ini dibodoh-bodohi oleh orang kafir. Mereka dibuat bangga dengan budaya kafir dibandingkan bangga dengan agamanya sendiri. Betul? Betul. Ibu setuju aja lah apa yang saya sampaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tinggalkanlah tradisi itu ya. Setuju? Setuju tinggalkan tradisi jahiliyah, tradisi orang kafir, tradisi orang Yahudi, Nasrani. Setuju? Siapkan Islam menjadi cahaya. Siap? Siap? Kalau siap menolong agama Allah ini, intan surullah yansurkum. Engkau tolong sedikit agama Allah ini, Allah akan tolong hidupmu. 1 hektar, 2 hektar tanah yang ada di lingkungan pondok ini wakafkanlah. Untuk apa? Supaya agama Islam ini tidak hilang dan hancur, untuk membangun pondok-pondok kita. Setuju? Ibu ini setuju aja. Setuju Ustaz, gas. Tak ada tanah yang turun besok. Sekapling 2 kapling kalian siapkanlah tanah untuk bangunan pondok Ustaz Helmi ini. Setuju? Untuk bangun 1-2 kelas. Setuju? Setuju kata orang nih. Banyak kelas yang kurang dek? Banyak. Banyak kata mereka bu. Siap ibu wakafkan tanah besok? Bu? Bu? Siap ibu wakafkan tanah? Ini gawat ini. Oh bu, kebun sawit dibawa mati dah bu? Enggak. Laki ibu jatah dibawa mati? Duit dibawa mati tak bu? Enggak. Dompet dibawa mati tak bu? Mobil dibawa mati tak bu? Enggak. Kalau semuanya tak dibawa mati menghadap Allah, yang ibu bawa mati yang mana? Amal. Yang amal itu yang mana? Wakaf kan? Wakafkanlah 1 hektar 2 hektar. Tak perlu luas-luas, tak perlu banyak-banyak. Ya Ustaz, ini nampaknya Ustaz Helmi mau bangun yang lebih luas kayak ini. Ibu ini tak pula setuju. Betul kan bu? Betul kata dia. Tak setuju, betul juga. Besok temuilah Ustaz Helmi. Ustaz, saya punya tanah sedikit. Memang tak luas Ustaz. Tanah saya sebenarnya luas Ustaz, tapi untuk sementara waktu 1 kelas saja dulu ya Ustaz. 4 kali 4 meter atau 4 kali 5 meter. Oke lah kata Ustaz. Besok datang ke BPN, rupanya pas dicek bermasalah. Pernah kejadian bu.
Kami dengan sahabat-sahabat yayasan di Payakumbuh Sumatera Barat itu datanglah ke salah satu tempat kosong, memang kosong, tepi jalan. Baru pas tengok ini mau diwakafkan nih Ustaz, mau dibangun pondok. Oke lah Bu, berapa luasnya? Memang tak terlalu luas, ada 0,5 hektar ada. Baru pas dibawa suratnya ke BPN, 5 orang yang punya. Janganlah yang bermasalah. Ini kita beramal, ini berhitung. Seandainya engkau berhitung hari ini dengan Allah, bagaimana Allah berhitung denganmu? Seandainya engkau berhitung dengan Allah, pelit dengan Allah, bagaimana agaknya Allah pelit denganmu? Seandainya engkau berpikir mengeluarkan sedikit hartamu, bagaimana Allah berpikir memberimu rezeki? Coba pikirkan baik-baik. Jangan pernah kita berhitung dengan Allah ini, karena seandainya engkau berhitung, seandainya engkau pelit, Allah akan menahan rezekimu guys. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tolonglah agama Allah ini ya. Kita bangun pondok ini ya. Ya Bu, Ibu ini datang nanti tahun depan, Ibu ini beramai-ramai di sini, bukan seperti ini lagi di aula. Tapi gimana caranya Ustaz? Gimana caranya? Caranya nanti wakafkanlah tanah, dibangunkan aula, tapi keluar juga tanah Ibu itu. Keluar juga duit Ibu. Iyalah, yang sekolah anak Ibu, iya kan? Tak mungkin anak saya. Awak aja jomblo. Yang mau sekolah anak Ibu, yang mau hafiz Quran anak Ibu. Iya Bu? Entahlah, terserah aja lah. Yang mau cerdas anak awak. Tapi kenapa awak pilih? Kenapa awak kikir? Maka jangan kita berhitung. Jangan pernah kita pelit terhadap Allah, karena Allah juga berpikir memberimu rezeki. Saya pernah datang pedalaman Sumatera. Pedalaman itu dari tempat kami tinggal 200 km. Jalannya memang bagus, aspal, jalan lintas. Masuk sekitar 40-50 km jalan tanah. Kan ini jelek tanahnya kan? Lebih jelek itu lagi. Setelah itu sampai di ujung jalan, naik perahu. Saya sangka naik perahu itu yang kencang seperti di laut. Baru pas ditengok, pas naik, kodok. 5 jam naik perahu ke kampung itu, dan saya temukan ada satu orang kaya melintir dalam hutan pedalaman. Saya tanya, Pak, ya, apa yang buat Bapak kaya? Apa usaha Bapak? Tak ada usaha aku, Ustaz. Tak banyak, aku tak kaya, kata dia. Tapi semuanya punya Allah. Allah yang kaya itu, Ustaz. Apa amalan Bapak? Seperti ini kaya Bapak. Aku, Ustaz, tak perlu pengurus petugas masjid itu mengantarkan proposal, aku turunkan dana itu, Ustaz. Ada anak yatim tak bisa sekolah, Ustaz, aku beri biaya sampai tamat, Ustaz. Adalah fakir miskin tak bisa sekolah di kampung nih, Ustaz, aku kasih dah biaya. Dari amalan yang sedikit memudahkan urusan orang, dimudahkan rezekinya oleh Allah. Tak pernah miskin sampai hari ini. Maka mudahkan urusan orang, maka mudahkan urusan pondok, mudahkan urusan sekolah. Tapi ini tak cukup jamaah aja. Ustaz ni berani ke jamaah, jalan aja jelek tak berani. Ustaz nyindir Pak Kades tadi. Pak Kades pun gitu juga. Ada
ajukanlah proposal baiki jalan. Nanti tamu-tamu pondok ini datang kan enak bawa mobil. Ajukanlah proposal-proposal, surat-surat untuk perbaikan tempat kita. Setuju? Setuju. Ibu ini ngantuk dah, kenapa nih? Ada Bu. Saya tak panjang terus ya. Saya tengok jam dulu ya. Belum. Udah 40 menit. Ada sebuah penyakit namanya insomnia. Tahu Ibu penyakit insomnia? Tahu? Tahu. Penyakit insomnia itu tak bisa tidur. Dia obat ke rumah sakit di kota. Sini kotanya apa? Kisaran. Datang ke pusat kabupaten berobat. Pak dokter, ya. Saya udah 2 bulan, 3 bulan tak bisa tidur Pak dokter. Terus itulah solusinya apalah nih Pak dokter? Ah iyalah, dikasih obat sama dokter. Bu, Pak, minum nih obat ya, ya. Diminum 3 bulan tak sembuh, tak bisa tidur. Karena tak manjur obat dokter yang satu ini, datanglah ke rumah sakit lain, ke psikiater. Pak psikiater, ya. Saya udah hampir setahun nih tak bisa tidur Pak psikiater. Apa solusinya? Ah, ini obat minum ya Bu, jangan banyak-banyak pikiran ya Bu ya. Diminum tak kunjung sembuh. Datang ke Ustadz, nama Ustadz itu Zikra Maulana. Lebih ganteng yang di situ daripada asli. Tengoklah, putih kan di situ. Datang ke Ustadz, Ustadz ya, ada gosip dikit nih Ustadz. Apa gosip Ibu? Pak, inilah masalahnya Ustadz. Aku udah setahun tak bisa tidur. Alah simpel itu. Tak usah panik-panik, tak usah pusing. Gimana solusinya Ustaz? Nih aku kasih 2 solusi ya. Ya. Pertama, ibu bapak datang hari Jumat jam 12 siang ke masjid mendengarkan khatib berkhutbah. Yang kedua, datang bapak atau ibu dengarkan aku pengajian. Ah iyalah Ustaz. Belum aku mengucapkan salam, belum Ustaz tu naik ke atas mimbar, udah enaklah kawan tidur di belakang. Bahkan saking kan enaknya tidur, terlungkup ke sejadah, berserak-serak. Makanya kalau ada jamaah ibu bapak yang ketiduran saat saya ceramah, yang ketiduran saat saya khutbah, saya biarkan aja. Aku tahu engkau sedang berobat saudaraku. Betul kan? Betul aja lah. Biarkan aja, yang tidur biarkan aja, tahu saya bangunkan. Biasanya kalau kata orang kampung saya, orang Payakumbuh, orang yang banyak tidur banyak anak. Orang rajin tidur banyak anak. Poin yang pertama tadi tentang milad. Poin yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang pemimpin. Ada orang dari barat non muslim kafir menulis sebuah buku tebal, judulnya 100 tokoh hebat dan berpengaruh. Ditulisnya buku itu, tapi tokoh yang pertama dia tulis adalah Rasulullah. Apakah hilang pengaruh Nabi? Hilang. Tidak, sampai hari kiamat pengaruh Rasulullah tak akan hilang. Sampai mati pengaruh Rasulullah tak akan hilang. Maka tiru kepemimpinan Rasul. Kullukum ra'in. Setiap kita adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati.
dan setiap pemimpin akan ditanya dan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau yang korupsi, silahkan korupsi. Engkau yang suka makan uang rakyat, silahkan makan uang rakyat. Engkau nanti akan dipertanggungjawabkan. Amalmu, perbuatanmu akan engkau bawa ke akhirat, ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah di akhirat. Ketika itu tak ada lagi pertolongan. Yang pertama yang mendapatkan pertolongan adalah al-imamun adil, pemimpin yang adil. Kalau ada kita yang tak adil memimpin, bapak yang tak bijaksana sebagai kepala keluarga, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka berhati-hatilah bapak sebagai ayah bagi anak-anaknya, bapak sebagai suami bagi istrinya. Walaupun lingkungan kecil, rumah yang kecil, mereka bertanggung jawab dari dunia hingga akhirat. Ustaz ya, kadang-kadang suami saya Ustaz tak diizinkannya aku pergi ngaji Ustaz, tak diizinkannya aku pergi wirid Ustaz, tak diizinkannya aku pergi beramal berbuat baik Ustaz. Contoh, seandainya ada ibu dilarang oleh suaminya pergi pengajian, yang salah ibu apa suami? Yang salah ibu apa suami? Seandainya ada ibu tak boleh maulid oleh suaminya, yang salah ibu apa suami? Suami yang salahnya. Ibu yang salah. Ibu yang tak boleh pergi maulid oleh suami, yang salah ibu. Ibu yang tak boleh wirid yasin oleh suami, yang salah ibu. Kok ibu aja yang salah sama Ustaz nih? Ibu salah pilih suami. Betul kan Bu? Betul kata ibu nih Pak. Pak, betul kata ibu nih. Jangan berantem nanti ya Pak ya. Nanti kau tadi kan yang bilang, kau tadi kan pasti tanya Ustaz, berantem di rumah, bahkan sakingkan hebohnya di rumah, naik kuali ke kamar. Iya Bu, diintip oleh tetangga ibu yang julid, heboh satu kampung. Biasanya setiap kampung, setiap daerah itu ada satu rumah Bu, tempat menggibah. Di sini ada? Enggak. Di sini orang dah baik-baik. Tempat lain lah. Adalah disiapkan satu rumah khusus gibah aja Ustaz. Di situ pusat informasi. Kak, ya, tahu kau? Apa yang tahu? Laki si Anur ketangkap sama janda kemarin. Kenapa laki orang yang dibahas? Kenapa tak laki awak aja yang diurus? Makanya hilangkanlah hibah-hibah ya. Ibu-ibu yang rumahnya dijadikan tempat ghibah, menggunjing, tutup pintu rumah ibu. Tak usah lagi gunjing. Siap? Kalau banyak yang siap berarti banyak rumahnya nih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai pemimpin, ibu yang mengajar anak, al-madrasatul ula, ibu yang mengajarkan anak yang pertama, ajarkan anak kita baca Quran, ajarkan anak kita akhlak, ajarkan anak kita berbuat baik, ajarkan anak kita yang baik-baik saja, jangan membawa tradisi orang-orang kafir. Ayah pergi pagi ke kebun sawit, ayah yang pergi
pergi mencari nafkah, jangan sekali-kali engkau bawa uang hasil yang tidak baik, uang haram, uang subhat, uang riba, engkau kasih ke istrimu. Istrimu membawa ke pajak, dibawanya ke pajak, dibelikan beras, dibelikan ayam, dibawa ke rumah, akhirnya disuapkan ke anak. Mat'amuhu haram, makanan yang haram. Masrabuhu haram, minuman yang haram. Malbasuhu haram, pakaian yang haram. Dari sedikit yang haram itu gelap otak anakmu. 10 kali guru mengajar di pondok tak akan masuk ilmu. Kalau ada anak yang nakal, yang salah siapa? Anak. Bapak ibunya yang salah. Jangan anak yang dimarahi dulu. Introspeksi diri kita dulu. Tanya diri kita dulu, apakah aku sudah benar mengajari anakku? Apakah aku sudah betul memberikan makanan pada anakku? Apakah aku sudah halal memberikan makan, minum, pakaian pada anakku? Kita yang mesti mengintrospeksi diri. Kita cek jam dulu ya. Aku tak lama-lama. Sikit lagi, Bu. Nanti makin panjang aku ceramah, Ibu. Ini makin panjang lah. Liurnya makin panjang. Kadang-kadang bunyi harimau pula keluar. Enaknya tidur. Itu poin yang kedua. Tadi disebutkan tentang ini pondok Quran nih Ustaz. Iya, pondok Al-Quran. Ada seorang guru saya dulu. Beliau punya pondok pesantren di Kota Bukit Tinggi itu. Saya tak sekolah langsung dengan beliau. Saya tak sekolah di pondok beliau. Tapi beliau salah satu maha guru yang mengajari saya. Apa pesan beliau? Pesan beliau itu, perbanyaklah generasi Quran. Cerdaskan anak-anak, generasi-generasi kita dengan Al-Quran. Kenapa? Zaman makin maju, zaman makin canggih. Jangan agama ini akan hilang dari negeri ini. Dulu orang-orang tua kita dulu menjemput Al-Quran ke Aceh, ditulis dengan tangan, disebarkan seluruh Indonesia melalui kerajaan-kerajaan. Begitu sulitnya. Sekarang di handphone kita, di rumah kita ada Al-Quran, tapi tak pernah diajarkan pada anak kita. Maka sebaik-baiknya tempat yang paling baik dan paling mulia itu adalah di dalamnya ada Al-Quran. Pancing rahmat Allah itu dengan wa iza quri'al Quran fastami'u lahu. Seandainya dibacakan Al-Quran, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Allah akan turunkan rahmat. Dibacakan Al-Quran itu, maka rahmat turun begitu saja. Dibacakan Al-Quran dimanapun, di rumah, di ruangan, di sekolah, maka sekolah, rumah itulah yang dinaungi dengan Al-Quran. Dan rumah itu yang diturunkan rahmat. Siap didik anak kita dengan Quran? Siap? Siap mendidik generasi kita dengan Quran? Siap? Siap sekolahkan anak di pondok Quran? Siap? Dan kalian jangan takut. Bapak ibu kadang khawatir menyekolahkan anak di pondok Quran. Khawatir, takut tak ada biaya. Kenapa tak ada biaya? Karena tak sanggup bayar asrama, tak sanggup bayar ini, bayar itu. Tak usah khawatir, rezeki biarkan Allah yang menentukan.
Biarkan Allah yang mengurus rezeki kita. Yang penting anak kita sekolah Quran, anak kita hafal Quran. Jangan takut ibu hidup miskin, jangan takut ibu hidup susah. Yang bicara di depan ini bukan orang hebat, bukan orang kaya, bukan. Aku adalah seorang anak petani miskin dari kampungku. Aku orang biasa, tapi aku bisa ke pondok-pondok, belajar ke tuan-tuan syekh, belajar ke guru-guru. Walaupun aku tak tamat dari pondok itu, walaupun aku tak berijazah pondok, tapi aku cari tuan-tuan syekh, guru gimana ini, guru ajarkan aku ini. Aku cari pimpinan-pimpinan pondok demi belajar. Maka daripada bentuk saya anak ibu mencari ilmu, mending sekolahkan di pondok. Setuju? Setuju sekolahkan anak di pondok? Setuju? Ibu ni tak setuju tak tidak nih? Jelas setuju aja lah. Setuju Ustaz. Setuju ya Ustaz. Entah apa yang dia iakan. Iya aja aku tengok dari tadi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka didik generasi kita yang menjadi generasi Quran. Hafal anak kita Al-Quran. Ibu pengen tak anak ibu jadi hafiz Quran? Pengen kan bu? Ibu pengen tak anak ibu tayang di RCTI? Pengen. Anak ibu yang hafiz Quran, ibu bangga apa tidak? Saya bu, adik kandung saya paling kecil, Nabila namanya, ditayangkan orang di televisi. Aku tonton dari rumah, tak berkedip mataku menengok dia. Baru adik kandungku. Gimana kalau anak ibu? Tak meleleh air mata ibu? Bangga ibu? Bangga? Makanya ajarkanlah anak ibu. Nanti tayang di TV, yang senang ibu, yang bahagia ibu, yang bangga ibu. Makanya ajarkan Al-Quran. Lengket di otaknya Al-Quran ini. Tak apa-apa, walaupun biayanya mahal, tak masalah. Biarkan, serahkan pada Allah. Rezeki itu ada jalannya. Kalau kita tolong anak kita dengan pendidikan, kita bantu anak kita sekolah, kita sekolahkan anak kita di pondok-pondok, Allah akan keluarkan engkau dari kesempitan. Jelas bu? Jelas pak? Pak? Bapak ini jelas, ternyata tidak. Nanti ditanya orang di luar, keren Ustaz kalian yang ceramah tadi, mantap Ustaz kalian yang ceramah tadi, apa kata dia tadi? Entah sambal belacan, entah apa katanya tadi. Tak ada nubi tumbuk katanya. Pokoknya itulah, tengok aja lah di channel nanti ya. Jangan lupa follow ya channel saya, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Ustadz Zikra Maulana Official Uzim. Follow ya bu ya, biar makin terkenal lagu dikitnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa poin pelajaran yang bisa kita ambil? Sudah 1 jam saya ceramah. Berapa poin? Poin yang pertama, maulid atau milad. Tinggalkan tradisi orang kafir. Poin yang kedua, kita ulanglah balik. Aku pun lupa. Tak lupa, aku ingat. Aku mau ngetes fokus nak jemaah. Jangan nanti semuanya hilang pas sampai di rumah. Poin yang pertama, milad, maulid. Poin yang kedua, pemimpin. Poin yang ketiga,
Nah, la ilaha illallah. Mendidik generasi Qurani. Poin yang keempat lagi nih ya, ini yang terakhir. Yang terakhir, Bu, Ibu cinta tak sama bapak tuh, Bu? Serius? Cinta Ibu, Bu? Pak, bapak cinta sama Ibu nih, Pak? Pak, cinta bapak sama Ibu nih, Pak? Enggak, aja. Itu dulu aja tuh, Bu, pas masih pacaran. Iya, engkaulah bulan, engkaulah bintangku, engkaulah bungaku yang menjadi taman dalam hidupku, walaupun bunga tai ayam kan. Engkaulah cahaya yang membawa hatiku menjadi terang. Pret. Ibu cinta sama bapak, bapak cinta sama ibu, cinta pada keluarga. Itu kita cinta karena cinta karena pertemuan. Iya kan? Kan ada kata-kata, dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas dilihat mukanya beda. Filter. Cinta kita bertemu dengan orangnya langsung. Kita lihat, memang iya, oh dia dulu gagah, dia cantik, wajar. Itu cinta yang manusiawi. Kita bertemu, melihat, berjumpa. Bagaimana agaknya kita cinta dengan orang yang tidak kita temui, tak sezaman kita dengan dia, tak hidup bersama kita dengan dia. Siapa dia? Rasulullah. Gimana cara kita cinta pada dia? Gimana caranya? Memperbanyak salawat. Apa berkahnya salawat? Man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat padaku sekali, sallallahu alaihi biha asra, mendapatkan 10 berkah kebaikan. Wa khuttat anhu sayyi'at, Allah ampunkan 10 silap salah dosa yang pernah dilakukan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkat derajat kemuliaan bagi orang-orang yang bersolawat. Dimudahkan Allah urusan kita, dimudahkan Allah sebagai berbagai kepentingan dan keperluan kita. Ketika Nabi wafat, mau meninggal dunia, yang diingat oleh Nabi apakah istrinya? Siapa yang diingat oleh Nabi? Ketika nyawa Nabi disentapkan oleh malaikat,